Sebenarnya kita semua tahu, tapi kita pura-pura nggak tahu. Enggak. Bener, Saso. Ketika hidup butuh tujuan, berarti kan tujuan adalah hasil akhir. Di mana ada akhir pasti ada awal. Ya. Awalnya kita berasal dari janin. Jadi tujuannya itu tetap satu, tapi cara yang dirubah. Aku pikir kalau tujuannya adalah menikah, kalau nggak bisa menikah pasangannya yang dirubah. Bukan obrolan penting. Alhamdulillah, Ber. Kita sudah berbuka, kita buka. Kita belum ngucapin puasa loh buat teman-teman loh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasanya full. Lancar terus, full. Iya, sholatnya. Sholat juga, taraweh juga. Ngaji. Iya. Tuh, kejar Lailatul Qadar. Iya, jangan kejar jodoh mulu. Lu itu mah. Ya emang. Masa katanya Berli mau puasa kan? Ngabuburitnya boncengan motor berdua sambil gini. Alasannya kan pegangan. Gak boleh. Iya kan gak boleh kan? Ya kamu cari takjil sambil gini. Ya kan aku pegangan. Nah, alasannya pegangan bener kan? Itu sudah kuduga. Padahal kan pas ngerem. Ngerem maksudnya. Makanya naik angkot aja guys. Kan banyak selain angkot. Apa tuh? Puasa kali ini kita batalin pakai apa nih? Kita batal pakai ini aja, jilat tangan sendiri. Nelen omongan sendiri. Nelen omongan tetangga. Omongan tetangga mah jangan ditelen, Diapain? didengerin. Kenapa ke tetangga sih, Ber? Perasaan tetangga kita baik-baik. Iya, tapi kadang ada yang suka nggak baik. Ber, puasa kali ini kenapa aku ngerasa kayak lebih berat ya, Ber? Apa gara-gara aku banyak kali nih nontonin ini ya, Reel sama TikTok ya? Kenapa? Gak tahu, makanannya Makanan. enak-enak ya. Iya kan, makanya nggak boleh. Itu namanya tahayul. Buku tahayul. Apa sih, guys? Ini Mbak Siva. Ini berpahala, tahu nggak? Ngasih Iya. makan sama yang puasa. Betul. Mbak Siva mau kemana? Mau ke belakang. Oh, kirain mau nulis buku. Mbak Siva suka nulis buku. Mbak Siva itu penulis buku. Terakhir buku yang dia tulis bipolar. Oh iya, beneran tak? Iya, bukunya. Ada nggak bukunya? Ada. Mangga. Makanya bipolar. Antologi Gelis Cerpen Volume 19. Oh, beli tuh, aku lihat. Wah, keren banget. Iya. Keren. Jadi dia mau nulis buku kedua ya, judulnya apa, Mbak? Poliandri. Wah. Boleh. Nggak boleh dong. Ya kan nggak boleh bukan berarti nggak bisa ditulis jadi buku. Ya itu tulis buku ini emang dari dulu katanya tujuan hidupnya pengen menulis buku katanya biar bermanfaat buat orang lain katanya gitu. Wah. Aku bingung kenapa semua orang punya tujuan kayak gitu ya. Tujuan kamu apa selain benerin baju? Ini lo memble. Ya belum puasa tuh kita harus jangan memble. Apa tujuan hidup aku? Sama sih, aku juga bukan tujuan sih, lebih ke cita-cita aku mungkin ya punya satu buku yang aku tulis sendiri. Cita-cita aku dari dulu mau jadi penulis. Kalau tujuan itu? Kalau tujuan hidup aku mau mati dengan tenang. Tujuan hidup kamu mati? Baru juga hidup udah mati aja. Iyalah, tujuan hidup kan kayak di ujung gak sih? Kalau menurut aku ya. Iya juga ya, kalau tujuan hidup aku kayaknya happy. Aku meninggal mau dengan happy. bahagia, hidup dengan bahagia dan meninggal dengan bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Masuk aja, masuk. Masuk ya. Ya masuk. Ini, Masuk. Mbak, mau ngambil jatah ini. Apa Jatah namanya? apa, preman? Preman, bukan. Masa muka kayak gini Jatah preman? apa? Jatah mantan? Bulan puasa ini. Bulan puasa loh, Jangan cari-cari emosi deh. Dor. Jatah LDR. Enggak, Apa? Mbak. Ini jatah jaburan buat tadarusan di musola. Wah, Sekarang jatahnya rumah ini. jatahnya rumah ini ya? Iya. Waduh, gimana? Oke.
Tapi kita lagi pusing di sini. Pusing kenapa? Nanti masalah jaburan aku kasih double deh. Oh bener aja? Ya. Ya. Tapi kita nih lagi pusing di sini ngebahas tujuan hidup. Berarti ngajak aku pusing? Iya. Aku diajak pusing? Iya. Aduh. Enggak, biar kamu mikir. Kan kelihatannya hidupnya nggak mikir ya. Kan kita udah jelas tujuan hidupnya tuh apa. Ngapain dipikir? Apa? Ketika hidup butuh tujuan, berarti kan tujuan adalah hasil akhir. Di mana ada akhir pasti ada awal. Ya. Awalnya kita berasal dari Janin. Aku tahu. ya. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya udah, itu udah jelas. Artinya, Mohon maaf kalau salah ya. Sesungguhnya milik Allah akan kembali kepada Allah. dari Allah kembali ke Allah. Ya udah, tujuannya udah jelas. Ngapain dipikirin, Mak? Santai aja hidup itu. Aku juga begitu, tujuan hidup aku dari Allah berakhir ke Allah. Ya kan? Tapi mau dengan happy. Ya udah, kita Ya. jalani dengan happy. Tapi kalau sedih, Kita nggak boleh sedih, Ber. wah gimana sih, kan perasaan ya. Ada sedih, ada marah. Oke, dulu aku tuh pernah, Ber, merasa sedih. Sedih itu biasanya lebih ke kehilangan identiknya. Kehilangan jabatan, kehilangan pasangan, kehilangan keluarga, orang disayang. Kalau kehilangan Aku nggak gitu, aku nggak gara-gara kehilangan. Orang aku nggak pernah memiliki. Kan semua milik Allah. Betul sekali, betul. Nah itu, Ber, kenapa sedih? Kalau aku suka kesepian. Kenapa harus kesepian, Mbak Sita? Nggak semua tentang kehilangan, ini tentang kesepian. Ngomongin kesepian ya, ini kita belajar bareng ya. Ini nggak ada yang mengguru-guru atau apa. Nggak ada, ini belajar kita tuh storming brand. Kita smaring brand. Ngomongin soal kesepian, jujur aku pernah sampai detik ini nih merasa bahwa punya pacar, misal orang tua ada, keluarga ada, semuanya ada, tapi tetap masih ada yang kosong. Oh, aku tahu kamu nggak perlu menjelaskan kalau kamu kesepian atau jomblo, nggak usah. Aura jomblomu itu lah, aura-aura. Aura jomblomu tuh kuat sekali loh. Berarti aku adalah aura yang Kesepian, kosong. tapi aku happy kan? Angker. Tapi aku happy, nggak sedih, Mbak Sita. Nggak Kenapa Mbak Sita sedih? Aku tuh sepi, kasihan sama diri sendiri. Kok aku kesepian ya? Harusnya kan aku nggak kesepian, karena kan Allah bersamaku. Iya, harus itu udah tahu. Ya tapi aku kadang suka kayak ngeblok-blokin diri sendiri. Kayak kenapa kamu Sama harus Mbak Sita, kesepian? biarkanlah otak kita ini bergelut setiap hari, nggak apa-apa. Tapi demi untuk menemukan makna hidup sejati. Bergelut udang di dalam Dalam laut, mendengar engkau meninggalkanku. Oh, itu artinya siapa itu? awal-awalnya ya. Nggak tahu lagunya. Tapi tahu lagu ini nggak? Tuhan pasti. Aku tahu. Tahu itu lah. Ya kan Tuhan udah pasti tahu ya. Tuhan juga tahu lagu lu, Ber. Tahu lah dia. Makanya kalau kita bikin lagu terus yang nonton misal cuma 3 orang, jangan sedih. Yang penting Allah tahu. Kamu jangan bikin tambah aku pusing deh. Tujuan hidup kamu apa? Aku suka bingung kalau tanya tujuan hidup, Mbak Sita. Kadang orang gini ya, kalau ditanya tujuan hidupmu apa? Globalnya ya, orang menjawab tuh ridho Allah, mencari ridho Allah gitu kan. Bahkan untuk bilang aku pengen ridho Allah aja, aku ngerasa kayak nggak pantas, Mbak Sita. Aku mikir kayaknya yang penting Allah nggak marah aja udah cukup. Emang Allah Nggak suka usah marah? perlu. Ya kan sifat Allah banyak. Kamu suka marah? Enggak. Ada. Sama namanya aku mah marah. enggak loh. Baik. Sama aku Oh mah- iya, benar baik. Sama aku mau baik. Iya. Sama aku baik, Kak. Baik. Ajari dong. Oh, mungkin nama kamu katanya Ini produk gagal nih. Ih, masa Allah bikin gagal? Enggak Sempurna gagal loh, sih, Ber. sempurna. Ya intinya kan gitu, Mbak Sita. apa? Yang penting Tuhan tuh nggak marah, udah cukup gitu. Ya Tuhan ada kalanya marah. Sekarang kita pikir secara logika. Kenapa di dunia ini ada yang namanya marah? Ada yang namanya senyum. Dulunya itu yang nyiptain siapa coba? Dan itu bentuknya sama. Orang nangis gitu. Perhatiin berapa miliar orang nangis gitu semua. Ada yang beda. Gimana? Fajar Saatboy. Dia geternya lebih lama. Iya, dia beda. Terus endingnya bukan gitu. Apa? Ada itu beda sendiri. Oh iya itu beda ya? Iya, itu spesies. Oh spesies. Yang Spesial. kalau dia punya keistimewaan Iya. berarti. Terus ketawa juga sama. Lebar kayak gini. Siapa harus dulunya yang mengajarkan tuh kan? Kamu malah tambah bikin aku pusing kalau gitu mikirinnya ya. Iya, kamu kemana-mana. Itu siapa ya yang nyiptanya? Ya pasti kan Allah. Kan dulu belum ada apa-apa.
yang mengajarkan manusia senyum, tertawa, menangis, marah. Semuanya kan pasti diajarin sama Allah. Gimana ngajarinnya? Ya nggak tahu. Tapi bayangin Mbak Sita, kita itu diberi banyak ketidaktahuan sama Tuhan. Ya. Ber, coba kalau kita dikasih semuanya tahu, kan nggak seru. Sebenarnya kita semua tahu, tapi kita pura-pura nggak tahu. Enggak. Bener, Saso. Enggak, misal suami istri. Kita kan dibatasi sama Allah untuk tidak saling mengetahui isi hati orang. Nah kalau suami istri saling tahu hatinya, misal lagi bikin dedek terus bayanginnya siapa, kan jadi berantem. Nah itu ketidaktahuan. Itu namanya selingkuh. Makanya kan kita nggak tahu isi hati dan pikiran pasangan kita. Kenapa langsung jadi nggak tahu? Enggak. Ya kan kenapa Tuhan bikin senyum, gimana cara bikinnya? Kan Iya. nggak tahu. Nah aku kepikiran ketidaktahuan itu Rahasianya Allah. ya bagus. Gitu. Di dalam ketidaktahuan letakkan Allah di situ. Jadi kita nggak boleh tahu Tuhan gimana bikin senyum. Ya tanya sendiri. Ya bukan nggak boleh kan? Bukan, Oh. tanya aja sendiri. Kan masih dekat sama Allah. Ya gimana ya caranya ya? Iya. Kita bisa komunikasi sama Allah ya. Iya ya Allah, Mbak minta ya Mbak. Ayahnya tuh sebenarnya bisa tapi kitanya yang nggak peka kali ya. Mungkin ibadahku kurang kali. Iya betul. Atau sholatku kurang khusyuk. Apalagi aku, nih kayak gini nih. Hatiku kurang bersih. Sama, Otakku kotor isunya. sama. Aku kita coba bener-benerin ya. Nggak apa-apa otak kotor, yang penting hatinya nggak kotor. Aduh-aduan jangan kotor. Nggak apa-apa, aku otak kotor nggak apa-apa. Kadang Tapi- menguntungkan. Mungkin kalau tidak ada kotor, maka tidak ada bersih. Oh itu benar. Itu Tidak pesannya. ada putih kalau tidak ada hitam. Makanya aku Nggak kotor nggak belajar. Nah, Rinso. oh kotor itu baik. Baik. Iya. Bukan kotor itu baik, berani kotor itu baik. Berani kotor itu baik. Maksudnya itu Putra tadi kita bilang berani nggak? Nggak dengar ya? iya. Ah, Kamu mah gitu. wah gitu. Jadi tujuan kamu tadi mati dengan tenang. Iya. Mulia sekali Ber. Aku juga pengen. Ya kan? Kayaknya semua orang terlalu memimpikan hal-hal yang menurut aku terlalu muluk-muluk gitu untuk tujuan hidup. Tapi sebenarnya tujuan hidup itu penting ya. Kalau kita nggak punya tujuan tuh ibarat gini. Kita mau ke, misal ada bis bagus, mewah gitu. Kita asal naik aja. Kita nggak tahu tujuan kita kemana, kan kemana-mana nyasar ya. Ya. Misal kita tahu tujuan kita ke Surabaya, kan udah jelas berarti nyari bis yang Surabaya. Iya bener, kalau kita tahu tujuannya, nggak akan mumet-mumet banget itu hidup itu. Kalau udah jelas tujuannya kemana, kalau ada masalah tinggal rubah rencananya kan, bukan tujuannya kan. Oh iya, Hmm. misal mau ke Surabaya, udah milih bis. Tiba-tiba kok turun di Magelang, Ah, naik kereta naik kereta gitu ya. Loh, kok ini keretanya jurusannya Jogja? Ya udah berhenti dulu sebentar di Jogja makan. Habis itu lanjut. Iya ya. Yang penting titik akhirnya di Surabaya. Nah, Jadi tujuannya itu tetap satu, tapi cara yang dirubah. Aku pikir kalau tujuannya adalah menikah, kalau nggak bisa menikah pasangannya yang dirubah. Quote of the day. itu maksud Keren aku sekali, dari Berli. aku tuh dari tadi mancing tahu. Bayangin. Tapi itu kan untuk semua orang Untuk kan. semua ya, iya. Kalau nggak bisa menikah ya ganti pasangannya. Lu bikin buku bener, Ber. Lu tuh ternyata tuh Bikin buku bener, orang bukunya udah ada, tinggal dirilis. out of the box, Ber. Judulnya Judulnya tujuan hidup. Ketika pasanganmu salah, ganti. ketika kamu tidak bisa menikah maka gantilah pasangannya. Iya, karena tujuan kamu menikah, bukan berpasangan dengan ini. Oh iya bener, Ber. Misal aku sama si A nih. Tujuanku adalah menikah. Ketika sama si A nggak cocok, ya udah ganti. Yang penting sampai tujuan ke menikah. Ke B nggak jadi ke C. Akhirnya nyicipi banyak. Maksudnya nyicipin prinsip-prinsip kehidupan orang-orang gitu loh, Ber. Iya. Gitu. Ya, apapun itu mah kayaknya harus pasti yang terbaik ya. Menikah atau tidak menikah itu pasti yang terbaik lah Ya ya. udah menikah nggak menikah kan tujuannya cuma mati dengan tenang. Iya. Lebih gampang. Iya. Aku tuh mau meninggal cantik. Amin. Nggak cantik. Versi cantik, versi cantik. Bentar dulu, cantiknya gimana nih? Cantik itu ya amit-amit ya. Amit-amit. Tapi kan kalau misalnya meninggalnya amit-amit tabrakan gitu kan gak cantik ya. Mati cantik tuh pas lagi selfie.
lagi bobo gitu, matinya tuh kayaknya Oh, kamu kalau bobo cantik ya? cantik. Kamu mati yang gak nyusahin orang, tapi mikir lagi, walaupun gak nyusahin orang, aku dikuburinnya juga sama orang ya. Iya. Digotongnya sama orang. Aku gak bisa mandi sendiri ya. Iya. Makanya sebelum meninggal mandi dulu kali, Men. Iya. Ya tetap beda lah. Gak gitu konsepnya. Iya, Pak, emangnya kita bisa meninggal, kita sholatin diri kita sendiri kan tetap harus Oh, disolatin ya. berarti itu bukti bahwa kita itu harus baik ke sesama orang. Karena kita tuh ternyata nggak bisa hidup sendiri. Betul juga, kamu kadang-kadang pinter ya. Bener Aku ya? temennya Berli. Enggak, kamu sering-sering keliling ke rumah Pak Ustadz ya minta ini. Piti. Ya oke. Enggak, tetep apa tadi namanya? Minta jaburan. Jaburan. Oh iya. Jadi kamu ngobrol-ngobrol banyak input ya. Nah, aku tuh ke masjid tuh bukan mengaji, Mas Ita. Ngapain? Cuma Ngambil kotak amal. enggak juga. Bukan maaf. Ngambil sendal. Kan Kadang. kita cuma berapa? Itu sendalnya udah dapat yang bagus. Besok lagi tahun depan. Ini sarung buat apa? Ya. Buat Nanti kalau di masjid itu tidur di masjid kan dingin. bohong, buat perang sarung ya. Pas tarawih ya. Iya. Jadi kan ke musola nih aku bawa jaburan. Yang lain kan pada ngaji. Aku duduk di depan masjidnya gitu. Jagain sendal. Jagain sendal. Sama kalau ada yang bikinin kopi, yang baca Quran belum bikin kopi. Oke siap, aku yang bagian gitu-gitu. Bagian ngajinya mah aku nggak pintar. Aku bagian Nanti next ya. hmm. Kalau kamu habis pulang tarawih mampir sini lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Kamu denger-denger apa di sana? Iya, gosip-gosip terbaru. Nggak ada orang gosip di musola, Ber. Masa sih? Iya. Kadang-kadang ibu-ibu kalau ngaji sambil gosip. Nah, yang tadarusan itu bapak-bapak. Oh, kalau bapak-bapak Anak-anak nggak gosip muda. ya? Paling curhatin istri ya? Iya, biasanya istri aku gitu. Enggak. Ini kan misal Atau tadarusan. bapak-bapak jangan-jangan dia ngumpul-ngumpul di sana. Kan yang tadarusan ini nggak semuanya kali ya. Aku nggak tahu lagi tadarusan kayak mana. Yang lain nyimak. Kalau di pos ronda mungkin iya, Ber. Oh, dia udah terlalu capek nyimak omongan istri Iya, ya. nyimak orang baca Quran. Iya. Oh, ini lebih bermanfaat Oh iya. katanya. Betul. Hati jadi adem. Kalau istri yang ceramah kan hati panas kan? Panas. Nah, kalau ini adem. Adem. Oh, jadi gara-gara itu ya? Cewek-cewek nggak suka ikut tadarusan, kupingnya panas. Ya ada juga. Setan ya? Kayak, kenapa cuma bapak-bapak? Oh iya, kenapa? Emang tadarusan bapak-bapak? Cewek-cewek ada juga. Tapi jarang. Tapi kan dipisah dan jarang nggak pakai mic Aku biasanya. pernah tahu tuh, kenapa dia nggak dikasih mic? Bukan nggak dikasih mic. Ih, kalau aku mah di sana aku langsung ambil mic-nya. Ada orang azan, kenapa azan yang azan laki-laki rebut mic-nya? Enggak bisa. Padahal kan laki-laki udah punya mic. Karena kan dia paling depan. Jadi paling Iya. dekat ke mic. Iya kan paling dekat ke mic kan. Jadi ibu-ibu kebiasa nggak kebagian mic lagi gitu. Di rumah ya. Hmm. Di rumah kan sekarang udah ada alat karaokean sendiri kan. Di rumah Ya. jadi bisa langsung karaokean sambil Jangan ya, mending hentikan sekarang juga. Kalau tidak ini bisa berbahaya. Walaupun sudah buka puasa ya. Ya, tapi bulannya bulan Ramadan. Ketakutan Anda ya. Oke. Jadi tujuan hidup kamu apa ya, Geng? aku punya sulap nih. Tuh. Oh, Hilang. ada lagi. Itu lebih ngelempar. Hilang. Makin gak jelas tujuan acara bunting ini apa, guys. Tadi kan tujuan Berli hidup Sampai mati ketemu dengan lagi. tenang. Bye-bye. Jaburannya Selamat berpuasa. Tentukan tujuan hidupmu ya sebelum berantakan.